Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Endriartono Saputra Troy dengan NIM 130 2021 0298. Kali ini saya akan mengangkat judul Project Time Management pada tugas akhir semester manajemen proyek. Kali ini ada 3 pembahasan mengenai Project Time Management. Yang pertama itu penjelasan mengenai apa itu Project Time Management. Yang kedua, pembahasan Project Time Management. Dan yang ketiga adalah implementasi dari Project Time Management. Jadi Project Time Management itu adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperlihatkan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis proyek. Jadi tujuan utama dari manajemen waktu itu adalah agar pelaksanaan proyek sesuai lingkungannya dapat memenuhi target proyek yang telah ditentukan. Fokus manajemen waktu adalah membuat perancangan jadwal proyek yang handal dan optimum atas sumber daya dan biaya serta pengendalian jadwal yang mampu mengidentifikasikan keterlambatan untuk penanganan yang efektif. Jadi dalam project time management itu terdiri ada 3 konsep. Jadi yang pertama itu ada penyusunan jadwal proyek, yang kedua monitoring jadwal proyek, dan ketiga itu pengontrolan perubahan jadwal proyek. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari poin-poinnya sebelum kita masuk ke implementasi dari time management. Jadi penyusun jadwal proyek itu bagian dari kunci dari manajemen waktu proyek dan merupakan proses perencanaan, mengorganisir dan mengelola waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Proses ini biasanya tercakup dalam manajemen waktu proyek dan dapat dijelaskan dalam kerangka kerja manajemen proyek tertentu, seperti yang ditetapkan oleh Project Management Institute, PMI, dan PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Dan untuk monitoring jadwal proyek adalah salah satu aspek penting dari manajemen waktu proyek yang berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek pelaksanaan jadwal yang telah disusun. Tujuan utamanya itu adalah memonitoring jadwal proyek, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencananya yang telah ditetapkan dan mengidentifikasikan serta mengelola perubahan atau keterlambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyeknya. Untuk pengontrolan perubahan jadwal proyek, pengendalian perubahan jadwal itu adalah proses manajemen yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan perubahan yang terjadi dalam jadwal proyek setelah perencanaan awal. Tujuan dari pengendalian perubahan jadwal adalah memastikan bahwa perubahan yang mungkin terjadi dapat dikelola dengan baik tanpa mengganggu tujuan akhir proyek dan tanpa merusak kualitas pekerjaan atau mengakibatkan keterlambatan yang tidak terelakkan. Nah, kita akan masuk ke implementasi Project Time Management pada contoh studi kasus web edukasi pengelolaan daur ulang sampah. Jadi, yang pertama itu ada penyusunan jadwal proyek. Dalam penyusunan jadwal proyek itu, kita harus mengorganisir tes-tes apa saja yang perlu kita masukkan di dalam jadwal kita. Dan di situ juga kita harus seperti harus mengetahui bahwa di dalam analisis dan desain sistem itu waktu kerjanya berapa hari. Dan kita juga itu harus menjadwalkan, semisalnya untuk tes ini harus mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. Dan begitu juga dengan pada poin lainnya. Jadi di dalam penyusunan jadwal proyek itu kita harus mendefinisikan setiap poin itu pengerjaannya berapa lama. Seperti membuat proses spesifikasi itu ternyata kita harus membutuhkan waktu selama 1 hari. Dah. Nah, setelah kita melakukan suatu penjadwalan, kita juga bisa menggunakan metode chart. Salah satu metode chart yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan Gantt chart. Nah, di sini kita dapat melihat eh,
penjadwalan yang akan kita lakukan dengan metode chart. Nah, masuk kembali ke poin selanjutnya untuk monitoring jadwal proyek. Di dalam metode jadwal ini yang membedakan adalah di sini terdapat sebuah tanda seru yang artinya kita dapat mengisi apakah poin ini telah selesai atau belum di dalam task kita. Ini juga untuk page keduanya. Nah, di sini mungkin saya menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan monitoring untuk jadwal kita yang telah selesai. Jadi di dalam ketika kita telah melakukan monitoring, apakah monitoringnya itu dapat berupa brainstorming, pertemuan online, apakah itu menggunakan aplikasi Zoom, Gmeet, atau media rapat lainnya, atau juga berupa hasil laporan yang dilakukan oleh divisi dari proyek tersebut kepada atasan. Kita bisa melakukan update di dalam tools yang kita gunakan, semisalnya Microsoft Project. Nah, di dalam tanda seru ini kita bisa melakukan klik 2 kali. Nah, di dalam present complete ini kita bisa mengatur bahwa proyeknya ini kita progresnya sudah berapa persen. Semisalnya itu sudah 100%, kita bisa langsung menyelesaikannya dengan persentase komplit 100%. Setelah kita oke, maka hasilnya itu akan seperti ini, akan menjadi checklist. Itu untuk monitoring jadwal proyek. Jadi dalam monitoring jadwal proyek itu kita harus terus melaporkan eh, sebagai divisi kita harus melaporkan kepada atasan bahwa eh, jadwalnya itu atau tesnya kita itu sudah selesai, harus dilaporkan supaya atasan kita juga tahu bahwa proses yang kita lakukan itu sudah selesai. Untuk poin selanjutnya yaitu pengontrolan perubahan jadwal proyek. Jadi untuk pengontrolan perubahan jadwal proyek itu terdapat 5 langkah untuk melakukan perubahan jadwal. Jadi yang pertama itu ada inisiasi permintaan perubahan. Jadi permintaan perubahan itu dilakukan di fase inisiasi proses kontrol perubahan. Ada banyak alasan divisi mungkin meminta perubahan. Contohnya itu hasil akhir kreatif memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Kemudian permintaan akan dibuat untuk menyesuaikan tanggal hasil akhir. Meski permintaan kemungkinan besar berasal dari pemangku kepentingan atau pemimpin proyek. Perubahan yang diajukan itu dapat diminta oleh siapapun. Anggota tim yang ingin membuat permintaan harus mengajukan via formulir. Formulir permintaan perubahan. Sebagai manajemen proyek, Anda harus menyiapkan log berupa di tempat yang mudah ditemukan dan diakses semua orang. Pada poin kedua itu ada penilaian permintaan perubahan. Setelah permintaannya itu telah diisi, formulir awal diajukan dan disetujui, permintaan kemudian akan ditinjau. Ini berbeda dengan pengajuan formulir awal karena penilaian dilakukan saat perubahan aktual dievaluasi. Untuk fase ketiga yaitu analisis permintaan perubahan. Fase analisis dampak perubahan adalah saat pemimpin proyek mengambil keputusan final tentang persetujuan atau penolakan permintaan, meski divisi juga mungkin memberi masukan keputusan tersebut. Mendapatkan persetujuan resmi dari pemimpin juga ide yang bagus. Terkadang bahkan mungkin ada dewan kontrol perubahan yang memiliki kontrol atas persetujuan atasan. Poin selanjutnya yang keempat itu implementasi permintaan perubahan. Jika disetujui pada fase sebelumnya, permintaan perubahan akan berpindah ke fase implementasi. Di sini divisi dan pemangku kepentingan proyek akan membuat perubahan proyek. Mengimplementasikan perubahan akan terlihat berbeda tergantung tahap proyeknya. Tapi implementasi ini biasanya meliputi memperbarui lini masa dan hasil akhir proyek serta memberitahu tim proyek. Lalu pekerjaan aktual dapat dimulai. Divisi sebaiknya juga mengevaluasi cakupan proyek untuk memastikan perubahan pada lini masa tidak akan berdampak besar pada goal yang diproyeksikan. Dan untuk yang terakhir, step terakhir, pengakhiran permintaan perubahan. Setelah didokumentasikan, disebarkan dan juga diimplementasikan, permintaan siap diakhiri. Meski beberapa tim tidak menyediakan rencana mengakhiri resmi, memilikinya untuk
menyimpan informasi di tempat yang selanjutnya bisa menjadi referensi semua anggota tim juga bermanfaat. Di fase pengakhiran ini, dokumentasi log, perubahan, dan dokumentasi harus disimpan di tempat bersama dengan yang dapat diaksesnya nanti. Divisi juga harus menyimpan formulir perubahan awal dan revisi rencana proyek yang dibuat sepanjang proses. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.